Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pastor Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam, saudara-saudara semua. Malam ini kita akan belajar spiritualitas dari Teresa Avila, tetapi saya tidak akan memberikan semuanya, hanya satu bagian saja yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita. Jadi kalau nanti masih dilanjutkan lagi, kita bisa belajar yang aspek-aspek yang lain. Nah, aspek yang saya angkat untuk malam ini adalah saling mencintai satu sama lain di antara sesama. Jadi boleh dikatakan secara singkat, cinta sesama dalam ajaran Teresa Avila. Jadi supaya kita bisa menjadi semakin mengerti bahwa Teresa Avila pun juga memperhatikan sisi ini. Nah, untuk itu saya akan share bahannya. Ini judulnya, jadi saling mencintai satu sama lain. Ini bisa berarti soal cinta satu sama lain di dalam keluarga, atau cinta satu sama lain di dalam komunitas. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa seringkali yang terjadi di antara kita itu kan macam-macam. Jadi kita bertemu pribadi dengan karakter masing-masing. Mungkin ada karakter-karakter yang sangat sensitif, melankolis, ada karakter-karakter yang sifatnya sanguinis, yang begitu berkobar-kobar, ada yang koleris, ada yang flegmatis, dan seterusnya. Jadi kita tahu, kita paham ada pribadi-pribadi semacam itu. Nah, ketika kita berjumpa dengan pribadi yang berbeda dengan kita, seringkali sulit bagi kita untuk bersikap saling mencintai. Apalagi ketika bertemu dengan pribadi-pribadi yang karakternya bertentangan dengan kita dan seringkali membuat kita tersakiti. Dan itu pasti akan menyulitkan kita untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, bisa dibayangkan kalau kita hidup dengan pribadi-pribadi yang semacam ini di dalam komunitas kita, tentu kita akan mengalami situasi hidup yang tidak enak, yang tidak nyaman. Nah, ini pun juga terjadi di dalam komunitas para suster yang didampingi oleh Teresa Avila ini. Nah, disitulah dia kemudian melihat bahwa ini pun perlu digarap. Dan memang ternyata dalam perkembangan doanya, dalam perkembangan hidup rohaninya, dia melihat saling mencintai satu sama lain di dalam komunitas, ini menjadi salah satu aspek penting di dalam hidup rohani. Ini semangat atau spiritualitas dari Teresa Avila menjelaskan semacam itu. Oleh karena itulah kita bagus kalau mencoba melihat ini supaya ketika kita berdinamika di dalam komunitas kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita bisa bekerja di dalam komunitas, melayani di dalam komunitas, sekaligus menggunakan dinamika di dalamnya ini sebagai satu rangkaian olah rohani menuju kepada Allah. Teresa Avila mengingatkan bahwa tujuan hidup rohani kita itu adalah persatuan dengan Allah atau persatuan dengan Tuhan. Nah, persatuan dengan Tuhan di situ yang dimaksudkan adalah satu kehendak dengan kehendak Tuhan. Jadi kita ini sedang berproses menuju ke sana. Karena seringkali kehendak kita ini kan berbeda dengan kehendak Tuhan. Sehingga seringkali apa yang kita kerjakan, apa yang kita omongkan, bertentangan dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Nah, kalau itu masih terjadi berarti kita belum ada dalam situasi persatuan dengan Tuhan. Nah, di dalam proses menuju ke sana, supaya kita menjadi satu kehendak dengan Tuhan, salah satu cara yang bisa dikerjakan adalah dengan menjalankan perintah utama ini, cinta akan Tuhan dan akan sesama. Nah, ini ditegaskan di dalam Injil oleh Kristus sendiri dan juga kemudian digarisbawahi oleh Teresa Avila di dalam buku Puri Batinnya. Jadi ada dua cinta ini, cinta akan Tuhan dan akan sesama ini yang juga mesti diperhatikan untuk dijadikan sebagai sarana olah rohani supaya kita pelan-pelan bisa mengolah diri, menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan di dalam mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Lalu,
Teresa Avila juga menjelaskan, kalau dua hal itu penting, cinta akan Tuhan dan akan sesama ini, dan melalui cinta akan Tuhan dan akan sesama ini kita bisa menuju kepada persatuan dengan Tuhan. Lalu kita bisa mencoba melihat kira-kira tanda atau hal-hal yang bisa diamati dari kualitas cinta itu, kira-kira yang paling gampang yang mana? Nah, Teresa Avila memperlihatkan bahwa yang paling gampang untuk dikerjakan dan dilihat perkembangannya, kualitasnya adalah cinta akan sesama. Ini yang paling gampang dilihat. Karena cinta akan Tuhan mungkin kita bisa saja ngomong, saya cinta Tuhan. Tetapi pelaksanaan cinta akan Tuhan ini seperti apa? Ini seringkali yang menjadi kesulitan untuk dilihat, kesulitan untuk diukur. Apakah cinta akan Tuhan itu diekspresikan dengan seringnya kita berdoa? Apakah cinta akan Tuhan ini bisa dilihat dalam mungkin seringnya kita membaca kitab suci dan yang lain-lain? Nah, itu ternyata dilihat belum tentu itu menjadi ekspresi cinta akan Tuhan. Bisa jadi itu hanya sekedar mengisi waktu. Bisa jadi itu dikerjakan hanya demi kebersamaan dengan yang lain. Jadi belum mengekspresikan sungguh cinta akan Tuhan. Maka yang kira-kira paling gampang untuk dikerjakan dan dilihat perkembangannya adalah cinta akan sesama. Karena di dalam cinta akan sesama ini ketika dikerjakan dengan baik, di situ juga ada ekspresi dari yang bersangkutan untuk mencintai Tuhan. Jadi dengan kata lain, untuk bisa melihat kualitas cinta akan Tuhan, orang juga bisa melihat kualitas cinta akan sesama. Nah, kualitas cinta akan sesama inilah yang kemudian menjadi pokok perhatian di dalam komunitas ketika kita bersosialisasi dengan yang lain. Apalagi kalau itu adalah komunitas-komunitas rohani, komunitas-komunitas hidup bakti, komunitas-komunitas pelayanan, dan seterusnya. Nah, di situ cinta satu dengan yang lain ini perlu mendapatkan perhatian. Karena seringkali ketika kita tidak memperhatikan itu, ya kita menganggap nggak ada nilainya. Kita menganggap relasi dengan orang lain ini nggak perlu mendapat porsi untuk diperhatikan, karena nggak ada nilainya. Tetapi dengan kerangka yang diajarkan oleh Teresa Avila ini, kita bisa mulai memperhatikan itu. Bahwa ternyata ini pun bisa dijadikan sebagai sarana olah rohani menuju persatuan dengan Allah. Dan justru melalui cinta akan sesama ini, kita bisa melihat kualitas cinta kita kepada Tuhan. Nah, dengan frame ini, kita pun juga bisa pelan-pelan memperhatikan perkembangan komunitas kita masing-masing. Entah itu komunitas tempat kita melayani gereja, entah itu komunitas keluarga kita masing-masing. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Lalu cinta akan sesama yang digarisbawahi juga oleh Teresa Avila adalah, ini bukan soal perasaan, bukan soal afeksi emosi bahwa saya mencintai si A, saya mencintai si B, saya mencintai teman saya di dalam pelayanan ini, saya begitu kepingin dekat dengan dia, saya merasa nyaman ketika bekerja sama dengan dia, dan seterusnya. Jadi bukan soal perasaan itu, juga bukan soal suka tidak suka, tetapi soal tindakan. Tindakan apa? Ya tindakan sungguh-sungguh mencintai yang lain. Nah, di sini Teresa Avila juga menjelaskan bahwa tindakan ini menjadi sesuatu yang perlu untuk dilihat berkaitan dengan nilai atau perkembangan dari hidup rohani kita. Tindakan bisa dilihat sebagai bentuk buah dari perkembangan hidup rohani kita. Nah, buah dari pohon yang baik adalah baik. Jadi kalau tindakan-tindakan kita itu baik, tentunya hidup rohani kita juga baik. Oleh karena itulah, kita diajak untuk melihat itu di dalam tindakan-tindakan kita. Bagaimana selama ini tindakan kita kepada sesama kita? Apakah kita masih dipenuhi dengan kebencian? Dengan si A, dengan si B, dengan si C? Apakah kita masih dipenuhi dengan iri hati? Apakah kita masih dipenuhi dengan keinginan untuk memanipulasi, keinginan untuk menguasai, dan seterusnya?
Nah, kalau masih ada hal-hal semacam itu, kita bisa melihat, mengukur diri, apakah itu buah yang baik, yang muncul dari hidup rohani yang baik atau enggak. Kalau yang muncul misalnya tindakan-tindakan yang mengapresiasi kerja orang lain, tindakan-tindakan yang mengapresiasi apa yang selama ini sudah diupayakan oleh yang lain, mendorong mereka untuk maju dan seterusnya. Itu bisa dikategorikan mungkin sebagai buah-buah yang baik. Dan mungkin juga muncul dari hidup rohani yang baik. Nah, ini disebut sebagai buah-buah dari hidup rohani itu yang muncul dalam tindakan terhadap sesama di dalam komunitas atau di dalam keluarga kita. Karena apa? Cinta kepada sesama yang kita praktekkan dalam tindakan itu akan lebih mudah dilihat daripada cinta kepada Tuhan. Dan ini sangat nyata, bisa diverifikasi, lalu juga bisa dilihat lebih jauh, dievaluasi. Oh, ternyata saya masih memiliki kelemahan-kelemahan ini ketika bergaul dengan teman-teman saya dalam komunitas. Ternyata dalam diri saya masih ada iri dan seterusnya. Itu kan kelihatan, itu bisa diverifikasi. Sementara itu kalau hanya didasarkan pada perasaan, nah ini akan bisa membuat kita mungkin tidak bisa fokus kepada cinta akan Allah. Karena kalau fokusnya pada perasaan, pasti kita nanti fokusnya pada soal suka atau tidak suka. Jadi kalau di dalam komunitas ini hanya didasarkan pada soal perasaan itu, suka tidak suka, nah kita akan kesulitan untuk membangun sebuah komunitas. Kita juga akan kesulitan untuk mengembangkan relasi cinta antar sesama ini menjadi cinta yang lebih luhur, yang lebih ilahi. Nah, ini akan semakin bernilai kalau cinta yang didasarkan pada perasaan ini dimasukkan dalam dinamika rahmat Allah. Sehingga nanti orang akan mengalami transformasi, perubahan hidup, yang tidak hanya bertumpu pada perasaan itu, tetapi pada rahmat Allah yang mengubah kita, mengubah yang lain, dan pada akhirnya bersama-sama membawa kita menuju kepada persatuan dengan Allah. Lalu Teresa Avila juga memperlihatkan kepada kita ada dua macam cinta kepada sesama, yaitu cinta yang tidak sempurna dan cinta yang sempurna. Cinta yang tidak sempurna itu bukan berarti tidak baik, tetapi itu baik juga dan sah, tetapi masih belum sempurna. Ini berkaitan dengan cinta indrawi, yang dikatakan juga ada nilai spiritualnya, tetapi masih bertumbuh pada yang indrawi. Jadi ini dikatakan tidak sempurna karena masih tercampur dengan keindrawian itu, tercampur dengan nafsu-nafsu yang tidak teratur. Ini makanya disebut cinta yang sempurna. Yang bersangkutan sudah mencintai orang lain. Dan cinta ini baik, cinta ini sah. Tetapi karena masih tercampur dengan keindrawian, suka tidak suka, lalu keinginan untuk mendekat atau menjauh, itu menjadi tidak sempurna. Nah, Teresa Avila memperlihatkan kepada kita bahwa dalam kondisi naturalnya, alamiahnya, dalam dirinya sendiri nafsu-nafsu itu sebetulnya bukanlah sebuah gangguan. Itu normal karena bagian dari kodrat kita sebagai manusia. Tetapi itu menjadikan cinta tidak sempurna ketika nafsu-nafsu itu menyeret orang kepada dirinya sendiri. Menyeret orang kepada nafsu-nafsu itu sendiri untuk pemuasan nafsu itu. Dan akhirnya menjadi tidak teratur, tidak diarahkan sesuai dengan gerakan rahmat Allah. Tetapi ketika semua ini diatur dan diarahkan menuju kepada Allah, maka akan menjadi lebih baik. Oleh karena itulah, perlu untuk mengatur diri di sini. Jadi segala yang membuat cinta menjadi tidak sempurna itu, akhirnya perlu diarahkan, perlu diatur dengan hukum cinta yang lebih tinggi, hukum kasih yang lebih ilahi, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Nah, itulah nanti yang akan membawa orang kepada cinta yang lebih sempurna, tidak lagi terikat pada nilai-nilai indrawi atau kudratinya. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat contohnya adalah orang-orang yang punya karakter yang baik, lalu kita berusaha mendekat ke sana. Itu kan normalnya sebagai manusia seperti itu, karena nafsu kita adalah ingin mendekati orang-orang yang kita anggap baik, yang bisa menerima kita, yang bisa membuat kita nyaman. Atau
orang-orang yang penampakan fisiknya juga kelihatan baik. Kelihatan mungkin cakep, mungkin indah, mungkin proporsional dan seterusnya. Lalu membuat kita merasa kepingin untuk mendekat dan nyaman berada di sana. Jadi ada afeksi yang mengarah ke situ. Nah ini masih tercampur dengan hal yang indrawi. Tetapi kalau yang lebih sempurna, dikatakan oleh Teresa Avila adalah dia tidak sekedar mencintai fisik itu sendiri, tetapi dia lebih mencintai jiwa daripada penampakan fisiknya. Jadi ketika berhadapan dengan orang-orang yang ada di dalam komunitas, dia sudah tidak lagi disibukkan oleh nilai fisik dari orang-orang yang ada di situ. Entah itu kelihatan cantik, kelihatan cakep, atau kelihatan jelek, atau kelihatan biasa-biasa saja, bagi dia nggak masalah. Yang penting semuanya ini sama-sama mengarahkan diri dan hidupnya kepada Allah. Karena yang terpenting bagi orang yang memiliki cinta sempurna ini adalah jiwa dari masing-masing pribadi itu. Nah ini dalam pengalaman Teresa Avila menjadi semakin nyata ketika dalam komunitas para suster itu juga ada anggota-anggota komunitas yang dianggap tidak memiliki fisik yang baik. Lalu membuat orang merasa tidak nyaman, membuat orang merasa takut, membuat orang merasa enggan untuk bergaul. Nah itu kalau masih ada semangat itu berarti cintanya terhadap sesama masih belum sempurna, masih terikat dengan hal-hal yang indrawi. Tetapi kemudian Teresa Avila mencoba untuk membawa konsusternya, para suster dalam komunitasnya ini, untuk melihat lebih jauh. Bukan melihat penampilan fisiknya, penampakan fisiknya, tetapi melihat jiwanya. Dengan mempertimbangkan bahwa pribadi-pribadi ini ada di dalam komunitas biara itu, komunitas para suster itu, tentu karena panggilan dari Allah. Nah, kalau yang bersangkutan mau menjawabi panggilan dari Allah, tentu jiwanya adalah jiwa yang terbuka akan Allah. Jiwanya tentu adalah jiwa yang kepingin disempurnakan di dalam Allah. Dan sekarang dia masuk dalam komunitas biara itu, menjadi bagian dari kebersamaan persaudaraan di situ. Berarti komunitas itu juga memiliki tanggung jawab untuk merawat jiwa ini, supaya bisa bertumbuh dengan baik menuju kepada Allah. Sehingga pribadi-pribadi yang ada di situ diharapkan juga memiliki penghormatan terhadap jiwa-jiwa ini. Mereka menjadi diarahkan untuk lebih mencintai jiwa-jiwa ini dibandingkan penampilan fisiknya. Jadi ini yang diharapkan oleh Teresa Avila terjadi pada konsusternya. Jadi mereka-mereka inilah yang bergulat di dalam komunitas biara ini untuk bisa menyempurnakan cinta mereka, cinta di antara para konsuster. Apalagi komunitas-komunitas pada zaman itu semuanya ada di dalam satu rumah yang sama. Itu kalau ada pribadi-pribadi yang tidak disenangi, itu pasti akan menyulitkan di dalam hidup bersama. Bisa dibayangkan 24 jam setiap hari hidup bersama dengan pribadi yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai. Itu pasti akan menjadi sebuah salib tersendiri. Tetapi justru di sini, dengan mencoba mentransformasi sikap cinta terhadap sesama ini, Teresa Avila menunjukkan bahwa ada jiwa yang lebih luhur, ada cinta yang lebih sempurna, yang perlu untuk diperhatikan. Jadi bukan hanya soal penampakan fisik, bukan hanya soal karakter pribadi, tetapi jiwa masing-masing pribadi ini yang menjadi fokus perhatian. Dan saya kira ini tidak hanya berlaku di dalam komunitas para suster atau komunitas Teresa Avila pada waktu itu, juga berlaku bagi kita saat ini. Karena kita pun juga masih berhadapan dengan situasi yang sama. Kalau berkumpul dalam satu komunitas dengan karakter yang berbeda, dengan pribadi yang berbeda, dengan penampakan visi yang berbeda, kita pasti akan ditantang untuk mencintai secara lebih baik
didasarkan pada jiwa ini. Itu menjadi tantangan bersama. Kan itu pasti nggak mudah bagi kita. Nah, cinta yang semacam ini, cinta yang lebih spiritual atau yang lebih rohani ini merangkul keseluruhan pribadi. Keseluruhan pribadi berarti tidak hanya soal penampakan fisik, tetapi juga karakternya, sifat-sifatnya, kelakuan-kelakuannya, dan terlebih adalah jiwanya. Jadi semuanya itu turut diterima. Lalu kesemuanya itu juga dijadikan sebagai sarana untuk olah rohani bersama di dalam memberi dan menerima cinta. Kalau misalnya kita diperhatikan oleh orang-orang yang berpenampakan fisik kurang menarik, atau oleh pribadi-pribadi yang memiliki karakter kurang menyenangkan, itu pasti bagi kita juga merasa enggan kan untuk menerima itu. Nah sebaliknya ketika kita sendiri memberikan perhatian cinta kepada mereka juga demikian, enggan. Nah, cinta yang sempurna mengatasi hal-hal yang sifatnya parsial semacam ini. Tetapi mengarahkan kita kepada yang lebih tinggi nilainya, yang supernatural, yang mengatasi kudrati, yang menjadikan cinta itu menjadi cinta yang lebih luas lagi, atau disebut agape. Dan disinilah orang kemudian tidak berhenti sebelum meraih kebaikan tertinggi di dalam Tuhan, di dalam memperhatikan sesama. Nah ini perjuangan bersama, karena pasti tidak akan mudah. Jadi bukan hanya soal penampakan fisik, bukan hanya soal karakter pribadi, tetapi seringkali juga berkaitan dengan nilai-nilai parsial yang lain, misalnya dari suku, misalnya dari bahasa, misalnya dari kemampuan yang bersangkutan. Nah, seringkali itu semua bisa menjadi bahan untuk mengejek, bahan untuk membuli, bahan untuk merendahkan, dan seterusnya. Nah, kalau kita menjadi bagian dari situ, nah kita bisa melihat apakah cinta terhadap sesama yang diekspresikan dengan tindakan semacam itu sudah sempurna atau belum? Sudah ilahi atau belum? Nah, disinilah kebersamaan di dalam komunitas itu menjadi sebuah nilai yang baik untuk olah rohani ini. Jadi ketika kita mau mengolah cinta kita kepada sesama dengan sangat baik, maka ini pun juga perlu untuk diperhatikan. Merangkul keseluruhan pribadi. Tidak hanya soal penampakan fisik, tetapi karakter, kemudian suku mungkin, bahasa mungkin, strata sosial mungkin, pendidikan mungkin. Ini semua bisa menjadi bagian dari itu semua. Lalu dari Savila juga menjelaskan, ketika orang masuk ke dalam kualitas cinta yang lebih sempurna ini, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari yang tidak mengarah kepada Allah. Mereka akan lebih mencintai orang-orang atau sesama yang mencintai Tuhan dan bersama-sama menuju kepada Tuhan. Lebih mencintai yang mencintai Tuhan bukan berarti tidak mencintai yang tidak mencintai Tuhan. Justru di sini mereka mendapatkan situasi yang lebih sempurna lagi. Mereka punya keutamaan, keunggulan di sini, sekaligus mereka berusaha untuk mendorong yang belum mencintai Tuhan ini supaya bisa mencintai Tuhan. Nah, ini terjadi dalam hidup Teresa Avila sendiri. Jadi dalam perkembangan dia mengalami hal ini. Dan pada akhirnya juga menjadi semakin sempurna ketika cinta itu tidak hanya diarahkan kepada mereka yang mencintai Tuhan, tetapi juga mereka yang belum mencintai Tuhan. Diekspresikan dalam bentuk doa-doa pertobatan atau memberikan pewartaan-pewartaan kepada mereka yang belum mencintai Tuhan, atau misalnya dengan melakukan tindakan-tindakan silik, mati raga, puasa untuk pertobatan orang-orang yang belum mencintai Tuhan. Nah, itu bagian dari mencintai pribadi-pribadi yang belum mencintai Tuhan. Nah, ini yang terjadi dalam cinta yang sempurna.
kurang lebih semacam itu, sehingga cintanya menjadi cinta yang lebih ilahi, yang lebih spiritual. Lalu kita melihat perkembangan cinta yang lebih sempurna ini, atau disebut sebagai cinta spiritual. Nah, dalam ajaran Teresa Avila, cinta spiritual ini berawal dari pengalaman akan cinta Allah, lalu ditumbuh kembangkan dalam kontemplasi. Kenapa berawal dari pengalaman akan cinta Allah? Karena orang kemudian disadarkan ketika mengalami cinta akan Allah, bahwa dia itu sungguh-sungguh dicintai. Oh, ternyata Tuhan itu mencintai saya apa adanya. Padahal saya ini melihat diri saya punya banyak kelemahan, punya banyak cacat celah, punya banyak keberdosaan, punya banyak aspek-aspek negatif. Tetapi kok Tuhan masih memperlakukan saya dengan sangat baik? Kok Tuhan masih begitu mencintai saya? Kok Tuhan masih mau memelihara saya, mau menjagai saya, dan seterusnya. Jadi ketika orang mengalami itu, dia akan jadi sadar bahwa ternyata kualitas cinta Tuhan itu adalah ilahi, luhur, agung. Nah, kalau cinta Tuhan itu demikian luhur dan agung, sementara saya dipanggil untuk mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai saya, artinya saya pun juga mesti mencintai sesama seperti itu juga. Jadi akhirnya pengalaman cinta akan Allah ini mewarnai cinta yang bersangkutan terhadap sesama. Nah, inilah akhirnya pengalaman akan cinta Allah di dalam hidup personal yang bersangkutan bisa membawa perkembangan dalam cinta akan sesama supaya menjadi lebih baik. Dan ini semua cinta yang spiritual ini ditumbuh kembangkan di dalam kontemplasi, di dalam doa, yang nantinya juga mensyaratkan dalam doa itu soal kerendahan hati. Karena kerendahan hati ini membuat orang menjadi sadar bahwa saya ini tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah. Saya ini bisa hidup, saya bisa berkembang, saya bisa bertumbuh hanya karena cinta Allah. Kalau saya bisa demikian karena cinta Allah, apa iya saya harus membenci sesama saya? Nah, itu yang terjadi, ada kesadaran-kesadaran semacam itu. Nah, kesadaran semacam ini bisa bertumbuh, berkembang di dalam kontemplasi. Karena cinta Allah itu akan menjadi semakin dirasakan, semakin dikenali, semakin dialami ketika orang masuk di dalam kontemplasi. Keheningan di dalam Allah. Nah, ini yang perlu juga untuk diperhatikan. Lalu akar dari cinta spiritual dalam kerangka kelepasan adalah buah-buah dari kontemplasi. Kita sudah tahu apa yang disebut kontemplasi, yaitu ketika kita dimasukkan dalam pengalaman akan Allah yang begitu mendalam. Kontemplasi biasanya dibagi menjadi dua, ada kontemplasi aktif dan pasif. Aktif itu karena kita yang mengupayakan itu, masuk dalam keheningan, menyadari hadirat Allah. Lalu yang lebih tinggi lagi, kita dimasukkan dalam keheningan yang begitu murni, yaitu keheningan yang bukan kita usahakan, tetapi dianugerahkan oleh Allah sendiri. Dan ketika Allah menganugerahkan kontemplasi yang murni itu, jiwa kita akan semakin menyadari betapa kasih Allah sangat agung. Dan ketika kita menyadari kasih Allah yang begitu agung, menurut Teresa Avila, jiwa kita ini akan tergerak untuk menuju kepada Allah. Ini sama seperti ungkapan Agustinus. Saya belum beristirahat sebelum saya beristirahat dalam Allah. Saya masih akan terus berjuang untuk bisa sampai ke sana. Artinya apa? Dia tidak akan mencari-cari cinta di mana-mana ketika dia masuk di dalam cinta akan Allah. Nah, cinta akan Allah inilah kemudian yang membawa kesempurnaan cinta, keutuhan cinta. Sehingga cinta akan sesama itu bisa menjadi sempurna ketika dimasukkan dalam cinta yang semacam ini. Nah, oleh karena itulah, akar dari cinta spiritual ini adalah buah dari kontemplasi.
Jadi orang bisa masuk ke dalam cinta yang begitu ilahi ini karena pengalaman cinta akan Allah di dalam kontemplasi. Nah, kontemplasi ini berkaitan dengan doa. Jadi kita sudah tahu ketika kita belajar soal puri batin, ada tahapan-tahapan doa yang diajarkan oleh Teresa Avila itu, mulai dari doa diskursif, pelan-pelan, masuk ke doa hening, sampai nanti mendapatkan anugerah kontemplasi. Nah, di dalam pengamatan atau pengalaman Teresa Avila, perkembangan doa ini berkaitan erat dengan perkembangan cinta yang spiritual. Jadi semakin hidup doanya mendalam, masuk dalam kontemplasi, semangat cintanya akan sesama itu menjadi semakin rohani, semakin spiritual. Jadi tidak hanya berhenti pada penampakan fisik, hal-hal yang indrawi, tetapi lebih dari itu, memperhatikan jiwa dan memperhatikan Allah sendiri, yang menjadi acuan untuk mencintai sesama. Dalam ajaran Teresa Avila, kita diajak untuk melihat soal perkembangan doa mulai dari doa diskursif sampai dengan kontemplatif. Nah, di dalam doa diskursif yang dijelaskan dalam 3 ruangan pertama puri batin, Teresa Avila memperlihatkan kepada kita ada 2 sumber di sana yang aktif bergerak, yaitu sumber kodrati dari manusianya sendiri yang terus berusaha dan rahmat dari Allah sendiri. Jadi di situ kita bisa melihat pertemuan antara daya upaya kita yang melatih diri dalam hidup doa itu dan anugerah Allah yang dicurahkan kepada kita. Sehingga apa yang kita kerjakan ini menjadi terahmati lalu membawa buah-buah baik di dalam kehidupan doa kita. Itu doa diskursif. Karena kita masih aktif di situ untuk mengerjakan praktek-praktek doa itu. Sampai nanti masuk ke dalam doa kontemplatif yang memiliki sumber tunggal, yaitu Allah sendiri. Nah, doa kontemplatif yang semacam ini adalah kontemplasi yang dicurahkan oleh Allah, tidak diupayakan oleh manusia. Nah, ketika ini dicurahkan, di situ berarti hanya Allah sendiri yang bekerja, manusianya pasif menerima, manusianya terbuka. Allah mau memberi apa, ya diterima. Nah, disitulah doa kontemplatif itu terjadi. Nah, ketika doa kontemplatif ini terjadi, yang seperti saya tadi ceritakan, maka kita akan menjadi lebih ada masuk di dalam keheningan dan menikmati hadirat Allah di situ, menikmati kasih Allah sendiri, menikmati cinta Allah yang agung. Nah, kalau kita sudah berjumpa dengan cinta Allah yang agung, tentu kita tidak akan tertarik lagi terhadap yang lain. Itu makanya ada dinamika antara mencintai pencipta dan ciptaan. Itu dalam ajaran Teresa Avila. Kalau orang sudah masuk kontemplasi ini, karena sudah mengalami cinta sang pencipta, maka bagi dia, cinta dari ciptaan nilainya lebih rendah. Dan justru di situ, dia akan bisa menyempurnakan cinta yang lebih rendah ini, supaya menjadi cinta yang lebih sempurna. Nah, itulah makanya dilihat bahwa perkembangan hidup doa ini sangat berkaitan dengan perkembangan cinta spiritual. Jadi ketika orang semakin masuk dalam kontemplatif, maka dia akan semakin mencintai sesamanya dengan lebih rohani, lebih spiritual. Jadi tidak hanya soal penampakan fisik, bukan hanya soal karakter, bukan hanya soal suku, bahasa, tetapi keseluruhan pribadi itu. Dan terutama adalah jiwa pribadi itu. Ini doa kontemplatif bisa membawa orang menyempurnakan cinta sesama. Nah, bagi pemula yang masih ada dalam doa-doa diskursif di awal ruangan puri batin itu, doa-doa di sana ini sebanding dengan cinta indrawi yang spiritual, jadi cinta yang belum sempurna. Sementara yang kontemplasi berkaitan dengan cinta yang lebih spiritual, cinta yang sempurna. Jadi kita bisa melihat dalam perkembangan doa yang diskursif, yaitu doa yang masih memakai kata-kata, yang masih bertumpu pada enak tidaknya dirasa,
atau bertumpu pada indah tidaknya kata-kata doa, itu kan sebanding dengan cinta indrawi spiritual ini. Jadi relasi dengan sesama pasti masih diwarnai soal itu. Suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, yang bagi saya baik yang mana dan tidak yang mana. Nah, semacam ini. Sampai pada akhirnya nanti ada perubahan ketika orang masuk dalam kontemplasi. Cintanya menjadi cinta yang lebih sempurna. Dan mari kita lihat lebih jauh. Di dalam perkembangan hidup doa itu, ada istilah kontentos dan justos. Justos dan kontentos. Kontentos ini apa? Ini dikatakan adalah konsolasi indrawi dari doa pemula. Jadi konsolasi itu penghiburan dari Allah. Jadi ketika orang rajin berdoa, dia akan mendapatkan banyak sekali hiburan-hiburan dari Allah. Mungkin ketenangan, mungkin pengabulan doa, mungkin pengalaman-pengalaman indrawi yang lain, mendapatkan penampakan tertentu atau wangi-wangian yang bisa terciumi dan seterusnya itu. Itu kan konsolasi indrawi yang masih bisa dicerap oleh indera. Itu disebut sebagai kontentos. Nah, justos ini lebih pada konsolasi yang tercurah dalam doa hening, dalam kontemplasi. Nah, konsolasi indrawi itu berasal dari diri manusia dan berakhir pada Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan tadi itu, doa yang sifatnya masih diskursif. Manusianya masih berusaha terus untuk bertekun di dalam doa, dengan menggunakan doa-doa yang mungkin dihafal, yang mungkin dibaca, dan seterusnya itu. Sampai pada akhirnya dia merasakan rahmat Allah dan ada di dalam rahmat itu. Artinya dia berakhir pada Tuhan. Nah, ini konsolasi indrawi. Dia mendapatkan hiburan di situ. Jadi aktivitas manusia sebelum akhirnya ditangkap dan dirahmati oleh Allah. Ini bagian dari kontentos itu. Nah, aktivitas semacam itu tidak sempurna, lalu menjadi sempurna di dalam Allah. Tidak sempurna karena masih terikat dengan hal-hal yang sifatnya indrawi tadi. Lalu menjadi sempurna ketika masuk dalam keilahian Allah. Nah, ini konsolasi indrawi semacam ini. Jadi kita bisa melihat ini. Ketika konsolasi indrawi ini terjadi, kita di situ mulai beralih dari yang sifatnya indrawi, penampakan-penampakan fisik, hal-hal yang bersifat dengan indera, menuju kepada hal-hal yang lebih ilahi, yang lebih rohani, yang tidak terikat pada indera. Nah, kalau dalam doa terjadi semacam itu, tingkatan perkembangan cinta kepada sesama pun juga akan demikian. Jadi mulai bergeser dari yang tadinya mungkin mencintai sesama berdasarkan fisik, berdasarkan penampakan indera, berdasarkan suku, bahasa, ras, sekarang bisa menjadi lebih baik. Lalu, konsolasi yang tercurah atau sukacita rohani. Ini gerakan Allah yang membawa manusia masuk ke kedalaman jiwanya, yaitu pusat jiwa, tempat Allah sendiri berdiam. Nah, ini nanti yang menyempurnakan cinta kepada sesama itu. Seperti yang diceritakan oleh Teresa Avila. Ketika orang masuk dalam situasi ini, dia mengalami persatuan dengan Allah. Nah, karakter persatuan dengan Allah ini salah satunya adalah yang bersangkutan secara interior dalam batinnya tenang di dalam Allah karena memiliki relasi yang konstan dengan Allah. Jiwanya selalu terpusat pada Allah. Sementara tindakannya keluar, yang eksterior ini adalah tindakan-tindakan yang baik yang muncul dari persatuan dengan Allah secara interior tadi. Jadi jiwa yang tenang bersatu dengan Allah akhirnya memunculkan tindakan-tindakan yang baik. Nah, tindakan-tindakan yang baik ini tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya indrawi. Sehingga ketika dia mengekspresikan dalam tindakan kepada sesama, juga demikian yang terjadi. Tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya indrawi, yang sifatnya ragawi. Jadi sama dalam perkembangan yang tadi saya ceritakan itu. Orang tidak lagi melihat bahwa, oh dia itu baik dalam bentuk fisiknya, baik dalam karakternya, dia itu satu suku dengan saya, dia itu satu ras dengan saya, dia memiliki bahasa yang sama dengan saya, maka saya mau mencintai dia, saya mau bergaul dengan dia, saya mau menerima dia. Tetapi ketika semuanya itu berbeda, kita nggak mau. Nah, itu sifatnya masih indrawi. Nah,
ketika orang masuk di dalam konsolasi sukacita rohani ini, maka dia akan melihat bukan soal itunya lagi. Yang dilihat adalah bahwa ini adalah ciptaan Allah dan jiwanya mau disempurnakan di dalam Allah. Maka saya pun juga mau mencintai dengan sebaik-baiknya, supaya jiwa-jiwa ini juga bisa bersama-sama berziarah menuju kepada Allah. Jadi akhirnya yang diungkapkan di dalam tindakan adalah kemauan untuk menerima siapapun di dalam pergaulan sosialnya, di dalam komunitas itu, untuk bersama-sama menuju kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cinta kepada sesama bersama dengan doa, bersama dengan kelepasan dan kerendahan hati menjadi satu paket dalam pertumbuhan rohani dan penyempurnaannya. Dengan demikian, cinta kepada sesama ini tidak terlepas sendirian, tetapi terkait dengan hidup doa, terkait dengan kelepasan, terkait dengan kerendahan hati. Itu yang terjadi. Nah, dengan demikian, ketika kita berjalan bersama di dalam satu paket ini, maka kita juga pelan-pelan akan mendapatkan penyempurnaan dalam pertumbuhan hidup rohani. Demikian juga cinta akan sesama juga menjadi semakin sempurna di dalam doa dan kelepasan serta kerendahan hati. Jadi kalau kita melihat panorama ini, kita bisa melihat bahwa semangat atau spiritualitas dari Teresa Avila tentang cinta kepada sesama begitu luar biasa. Itu Bapak Ibu, saudari dan saudara, mungkin ada yang mau memperdalam, silakan.